Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabat kuat Majaya Motor Lover, ini saya mau mereview ya sepeda anak saya ini ya. Sepeda anak saya, cuma ya ini diperuntukkan untuk dari rumah ke tempatnya. Kalau jam segini biasanya dipakai ngaji ke diniyah itu. Kalau sekolah enggak, ini cuma dipakai di dalam rumah aja. Dan ini sepeda ini saya membelinya ternyata salah dugaan. Salah dugaan, tak kira saya beli sepeda ini itu kan anaknya minta ya. Ini sedikit cerita aja. Jadi salah dugaan, tak kira sepeda ini untuk apa namanya itu? Untuk anak-anak lah istilahnya gitu. Ternyata saya salah dugaan. Sepeda ini tidak untuk anak-anak, dan sepeda ini sebetulnya adalah untuk orang dewasa. Nah, dan sepeda ini rodok greget nih dari sisi apa nanti kita bahas. Sebelumnya saksikan video berikut. Jangan lupa subscribe dulu ya. Apa aja yang greget nih dari sepeda ini yang bikin jengkel? Sepedanya kecil. Sepeda ini kecil. Ini kalau mobil ini seperti Suzuki Jimny. Jadi sepeda ini kecil, tapi harganya yang pertama greget nih. Kemarin anak saya kan Kitan, kemudian minta ini. Saya datang ke mana namanya itu, ke Kawasaki Malang itu dikasih harga 47 juta sekian gitu. OTR-nya di Malang. Jadi yang saya omong ini OTR 2023 dan harga tersebut tidak mengikat. Terus yang gregetnya mana? 6 bulan belum tentu datang. Yo, gregetnya itu ya. Sudah sepedanya kecil, harganya segitu mahal. Ini jauh, betul-betul saya tidak paham sepeda ya. Jadi ini jauh di luar ekspektasi saya. Tak kira sepeda ini paling baru ya 2 sekian gitu, 20 juta sekian, mahal-mahalnya 30 lah. Ternyata saya datang ke Kawasaki Malang dikasih harga 47 sekian. Saya tidak datang ke Kawasaki manapun, hanya di Malang. Oke ya, sudah klik, saya nggak jadi beli. Intinya pendek katanya gitu, saya nggak jadi beli karena harganya terlampau mahal, 47 juta. Dan yang buat saya juga nggak jadi beli itu yang paling besar faktornya, selain dari sisi harga adalah dari sisi ketidakpastian. Jadi kan namanya kita hidup ini butuh kepastian. Jadi kalau tidak pasti kan juga tidak mau saya. Gitu ya. Jadi tidak pasti gitu loh. Kawasaki Malang saya tanya nggak pasti, tidak bisa menjawab pasti kapan datangnya. 6 bulan pun belum tentu. 6 bulan itu kan lama lah. Anaknya kan minta disunat, minta hadiah inilah. Yo, saya lah nggak sido-sido kok aku. Akhirnya saya online jadi singkat kata online. Karena saya nggak punya jaringan jual beli sepeda, ya saya online kesana kemari, tanya kesana kemari, nggak ada yang punya. Mintanya warnanya kuning. Adapun yang jual itu saya nggak srek barangnya. Ada yang jual 22, 25, ada yang jual 30 sampai 3, ada yang jual 40. Yang mendekati 40 juta itu saya srek sebetulnya. Cuma warnanya nggak srek. Akhirnya ketemulah warna yang kuning ini.
yang dicari si anak mintanya kuning. Oke lah, singkat kata saya beli sepeda ini kurang lebihnya saya dapat bekas 30 juta standar. Ini apa aja yang nanti update tak cerita nih ya. Saya beli sepeda ini 30 juta itu standar. Nah, oke. Kemudian saya towing karena kebetulan saya punya towing sendiri dan towing saya ada perjalanan dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Nah, saya dapat sepeda ini di Jawa Tengah, daerah Jawa Tengah. Oke, pajak baru, kondisinya begini. Ini menurut saya masih cukup layak kondisi detailnya. Oke. Jadi begitu. Nah, tadi apa yang saya bilang nggak nanti tak cerita nih. Sekarang tak cerita nih spesifikasinya lagi. Sepeda ini 111 cc. Jadi mesin ini sama dengan mesinnya Kawasaki Athlete. Ya. Mesinnya Kawasaki Athlete. Untuk ban ini asli ukuran 110/90 ring 12. Jadi ini ring 12. Shockbreaker depan sudah cakep, upside down ini asli. Ini saya belikan sendiri. Aslinya warna hitam. Nah, saya dapat sepeda ini ada blade 1 di sini aja, yang lain nggak ada. Nah, hanya rubuh mungkin dulu bekasnya, nggak kecelakaan. Bawah-bawah juga sangat bagus. Nah, masih kayak baru lah gampangannya gitu. Kemudian ini footstep asli, kalau ini ekstra, jadi saya tambah ya. Oke ya, sambil cerita spek kita cerita sedikit. Knalpot aslinya ini sudah saya ganti, knalpot asli ada di rumah. Ini sudah saya ganti Nurifumi yang seri Rocket 4. Ini suaranya cukup bagus dan saya cukup senang. Mantep, nggak pecah gitu loh ya. Nah, cari knalpot ini juga cukup sulit, greget nih. Semua toko online tak ubek begitu, nggak ada yang punya, cuma majang foto doang. Begitu tak klik beli keranjang, nggak ada barangnya. Saya mubeng di Malang, muter-muter di Malang, nggak ada yang punya knalpotnya KSR. Nah, akhirnya pas kebetulan nggak ada yang punya karena sepeda ini cukup langka ya. Jadi akhirnya saya dapat di online dengan harga 2 juta sekian lah ini untuk knalpotnya, full sistem dari depan sampai belakang sambung satu sini ya. Oke, nah ini original, bisa di scan barcode. Kalau Nurifumi hati-hati, kalau yang original tidak hanya di sini ada barcode-nya sekarang. Nah, dan suaranya enak, nggak pecah. Ini saya langganan knalpot Nurifumi itu dari mulai sepeda saya KLX, CRF. Nah, itu kan saya pernah beli semua sepeda-sepeda trail gitu dulu. Oke, kemudian postep 1 joknya ini hanya single seater. Lah anak saya itu kan pengen goncekno adik ya, adik sing wedok itu kelas 1 SD, yang dia kan kelas 3. Itu akhirnya tak belikan postep ini. Ini saya beli 250 di Shopee ya kemarin. Sama extra seat ini 350 kalau nggak salah. Ini warna hitam, saya karbon. Nah, saya kasih stiker ini ulah saya sendiri. Kemudian untuk bodi ini saya senangnya mobil ini semuanya saya dapat itu di posisi di gini. Ini plastik ya. Saya dapat kok mobil sih. Sepeda ini saya dapatnya semuanya di plastik. Jadi ini kalau tak kelontok ini masih baru. Artinya sepeda ini full diplastiki sama pemilik sebelumnya. Jadi dari baru diplastiki, dikasih plastik transparan itu loh. Enggak tahu namanya apa saya. Oke, ini masih original semua. Kemudian tak tambah ini cuma murah 30.000, 60.000 atau berapa. Tas iki nek digawe ada HP areke apa duit-duit ya ana duite ora ya. Biasane nggawa arek anakku cilik iku 2000 apa piro gitu tuku es. Lho nggawa. Ini sangunya anak saya ngaji. Sangunya ngaji. Kalau di tempat saya itu ada namanya Diniyah ya. Nah, itu. Itu saya beli tas itu berapa? 90.000 atau 60.000, saya lupa harganya. Nah, kecil-kecil itu. Kemudian ini ya enggak ada yang saya rubah, bawah-bawah kakinya. Jadi ini hal yang menjengkelkan, rem belakang ini tidak bisa set. Saya tanya ke teman-teman, katanya ya gitu. Terus kemudian tak bongkari kaliper apa, tetap gak iso set. Jadi kampas-kampasnya tak ganti baru juga gak iso set. Ini yang sedikit mengecewakan dari saya. Jadi piston belakangnya gak iso set, jadi gak iso kuk. Jadi tetap harus bantu pakai rem depan. Dan iki Selegenje, sepeda iki greget nih. Disc brake yang belakang itu sebelah kanan, yang depan sebelah kiri ya. Jadi memang begitulah adanya. Ini ban yang sudah sangat cukup profesional, dan ban ini juga lumayan mahal. Kalau saya tanya masih satu set depan belakang katanya sekitar 800.000. Dan ukurannya cukup sulit cari ring 12. Gitu ya. Benar apa enggak saya nggak tahu, saya belum pernah beli bannya. Ini masih bagus banget bannya, masih bawaan pabrik. Jadi ring 12 110/90, dan anehnya juga ban depan belakang ini sama persis ukurannya. Oke, sekarang ini kondisinya saya dapatnya, kondisinya masih
sangat bisa membuat kita tertawa. Untuk mesin ini sama dengan Athlete. Nah, untuk yang ini kan versi punya anak saya ini kan yang Pro ya, jadi yang Pro. Nah, ini kalau di perselengnya itu sama dengan sepeda itu loh, GL Max Mega Pro itu sama. Dia maju terus mundur, naik gini. Kalau yang enggak Pro itu greget nih. Itu seperti kebalikannya Supra X. Jadi kalau dia mundur gini maju, mundur ini maju semua. Kalau ngurangi dia maju semua, ke bawah semua. Itu untuk yang versi yang tidak Pro. Gitu ya. Nah, sekarang ini di sini tidak ada saklar lampu, jadi dia sekali mesin hidup lampu langsung aktif. Kemudian hanya ada low beam dan high beam. Tidak ada speedometer bensin. Nah, tidak ada speedometer bensin, tapi tidak apa-apa, saya tidak masalah dari itu. Speedometer kecepatan ada, hanya ada rating, high beam, sama netral. Kontaknya begini. Kontak yang ori itu kecil, modelnya begini. Nah, nggak sama dengan kontaknya Ninja ya. Ini untuk tangki, tangkinya bukanya gandeng, jadi tidak lepas dia, gandeng, set gandeng gini. Nah ini untuk bahan bakar saya isi Pertamax ya, karena ya untuk tak isi Pertamax satu tangki ini ya kira-kira dipakai anak saya 2 bulan baru habis. Satu tangki ini kemarin saya nyoba ngisi, kan saya dapatnya habis ya, saya isi di pom bensin sebelah rumah saya itu hampir 100.000 ya. Ternyata tangki ini besar, saya baca speknya 7 liter lebih, anggap aja 7 liter lah ya, 7 liter lebih, jadi tangkinya cukup lumayan besar. Tangki ini. Nah, dan ini tidak kondom plastik, jadi ini memang plat besi. Nah, tangkinya plat besi. Kemudian ini ada seperti sepeda zaman dulu lah, ini yang bikin saya tenang, dia ada sistemnya off rest, jadi anak saya tak ajari kalau sampai kehabisan bensin di jalan diuntir. Nah, untuk anak-anak sekarang, mbak-mbak, adik-adik yang mungkin atau nggak tahu tentang ini kran ya. Ini sedikit edukasi aja, karena sepele begini banyak yang nggak tahu. Jadi di kran ini ada tulisan untuk sepeda Speed Scoopy, nggak tahu ada apa enggak saya ini. Cuma kan saya dulu waktu sekolah kan sepeda saya itu kan Mega Pro ya, zaman saya dulu itu dibelikan sama almarhum bapak saya itu Mega Pro itu begini, sebelumnya itu Newtek atau Newtek itu ada begini, GL Max. Jadi ini rest off. Nah, ini kalau dia on, ini dia pakai bensin di sini. Jadi di sini di dalam tangki ini ada sekat kayak gini. Ada sekat gini, segini. Jadi kalau on ini dia sudah habis, kata sepedamu blebek gitu ya. Ini Mas, kita bisa punya bensin cadangan sekitar setengah liter itu diuntir di rest. Rest itu begini. Ini ke atas ini. Jadi kamu baca rest itu residu, gampangannya tabungan cadangannya rest. Nah, jadi nanti kalau di rest itu bisa jalan lagi. Nah, katakan kamu sudah di rest dipakai jalan sampai juga masih tidak ketemu pom bensin, masih ada lagi bensinnya sepeda-sepeda seperti ini. Digoling ke kiri. Kalau selang pembuangannya di kiri, sepedamu kalau kamu goling ke kiri. Jadi sepedanya direbahkan ke kiri, diangkat lagi, itu masih ada satu cingkir bensinnya, masih ada satu cangkir. Ini saya pengalaman dulu pakai Mega Pro tuh begitu. Enggak tahu kalau sepeda ini saya belum pernah. Jadi gitu ya. Kalau tangkimu penuh, kamu di sini off gini, ini bensin tidak akan turun. Jadi kamu bisa ngelepas, katakan ngelepas tangki, ngelepas baut di sini, itu di off gini, kerannya dia tidak akan, bensinnya masih tetap di sini. Nah, jadi gini, sebaiknya kita pakai on, karena kalau kamu nggak ngerajin ngersii timbali sisa bahan bakar, kadang paling bawah itu ada kotoran. Nah, dan ini masih karburator, jadi mudah banget dari sisi perawatan. Mesin saya baca-baca persis seperti Kawasaki Athlete, tapi sampai sejauh ini saya belum pernah ganti spare part apapun ya, karena sepeda ini cuma dipakai mainan. Tapi tadi saya sedikit saja cerita, saya ada kekecewaan, ternyata sepeda ini tidak untuk mainan anak-anak. Makanya saya batasi anak saya hanya maksimal di dalam rumah, keluar rumah nggak boleh, kecuali sama saya. Karena sepeda banter, nanti tak ceritain sambil test drive. Nah, ini tambahan ya, jalu itu juga tambahan, jalu bawah. Oke, ini ada apa di dalam bagasinya di sini, kita buka begini. Nah, ini bukanya mudah banget. Ini joknya, ini ada aki, dan ini ada namanya toolkit. Jadi toolkitnya juga masih. Ini toolkit ya. Oh, ini toolkit aki. Ini ada CDI, kiprok ada di sini. Shockbreakernya satu ya, monoshock. Oke, sekarang coba kita test drive ya sepeda ini seperti apa. Belum kita test drive, kita pasang dulu. Jadi masangnya ini harus masuk ke situ, jadi disodok istilahnya
begini. Ini karena saya pakai tangan satu ini loh. Nah gini, kalau sulit gini kan ginian aja pakai tangan. Nah gini, nah sudah, sudah beres. Jadi sepeda ini kecil mahal. Kalau harga pastinya saya nggak tahu. Yang pasti kemarin saya iseng-iseng nawar, ada yang pokoknya warna kuning di bawah 30 juta, nggak nemu saya. Yang bagus loh ya, kecuali yang bekas-bekas guling atau bekas capek saya nggak mau, karena kan saya beli seperti ini kan untuk hobi ya. Jadi gitu. Terus ini sedikit informasi aja, sepeda ini harga secondnya selalu stabil dan relatif tinggi. Nah karena ya tadi kita dapatnya sulit, barangnya nggak begitu banyak, akhirnya harga bekasnya tergoreng. Dan sepeda ini memang betul-betul berkualitas, artinya sepedanya berat, nggak sama sepeda biasa, tidak sama. Ini enak, naiknya enak. Sekarang kita coba ya, dan cara naiknya cukup enak karena ini sepedanya sangat pendek. Gini, gasnya kontan, ini sudah gas kontan, pakai gas kontan, gitu ya. Jadi begini. Oke, ini saya yang kamera sendiri. Nah, jadi gini, kawan-kawanku semua, naik kan enak, dibawa kemana-mana enak. Sepeda ini sebetulnya untuk orang dewasa dan untuk perkotaan. Mungkin orang dewasa dengan postur nggak begitu tinggi, postur 150 sampai 160, sepeda ini enak banget. Dengan postur saya ini 170 cm, ini juga enak. Dengkul saya, dengkul bosone apa ya? Ini jauh sama setir. Nah, ini 4 speed, sepeda ini tidak bisa dipakai high speed, jadi dia maksimal di 90 kpj. Saya sudah nyoba. Saya sudah nyoba maksimal di 90 kpj dan sepedanya lincah banget. Jadi sepeda ini adalah untuk supermoto, untuk harian. Jadi untuk daily, untuk ke kantor, ke tempat-tempat apa gitu, terus untuk ke pantai-pantai, untuk happy fun itu sangat oke. Kalau untuk ngomong aja untuk kerja, untuk jadi gojek nggak bisa karena joknya cuma satu. Kalau orang dewasa dikasih 2 makso, nggak enak nanti ya, bisa jatuh. Nah, doke bisa hilang. Kamu tahu dok, iki lho dok, doke iso hilang. Sepeda ini kalau dipakai gojekan 2 kamu apa ini doke rasanya hilang. Nah ini kan untuk teman yang pernah naik trail itu pasti tahu yang namanya dok hilang itu. Ya memang begitu bahasanya, kenyataannya begitu. Nah, kemudian yang tadi, jadi saya sepeda ini tidak untuk anak-anak. Nah, tak berhenti ya, sorry sih. Nah, tak berhenti. Jadi sepeda ini adalah untuk orang dewasa. Jadi kalau anak-anak harus yang anak-anaknya tegen dan jangan yang ugal-ugalan. Alhamdulillah anak saya itu manut banget, nggak pernah tak suruh gini-gini manut. Nah, jadi gitu ya. Kalau sepeda ini tidak saya jual ya, tidak saya jual. Untuk pajak saya lupa, paling ya 200 ribuan atau 300 ribu lah. Itu sepeda ini tidak saya jual, jadi jangan tanya harga. Saya tadi cuma cerita aja. Dan untuk teman-teman yang mau beli KSR bisa. Nah kelemahan lagi, maksudnya bisa cari-cari di tempat lain gitu loh. Tapi ya gitu, agak sulit cari barangnya. Di Baru agak sulit juga. Saya sampai tanya ke email KMI, PT Kawasaki Motor Indonesia Jakarta, itu juga nggak ada barangnya. Jadi sepeda ini bisa untuk namanya kelangenan atau senengan. Kemudian rem belakang tadi nggak enak, rem depan enak. Terus lincah mobil ini. Irit ya, mobil sepeda ini iritnya irit banget. Saya belum pakai metode full to full, cuma perkiraan saya sepeda ini bisa 1 liternya 40 kilo bisa lebih. Nah, terus spare partnya ini agak mahal, jadi apa-apanya ini larang. Kayak hand grip kayak gini masih 100 ribu ke atas, spion seperti ini 350 ribu satu pasang. Terus kemudian speedometer itu juga mahal. Selebor ini, selebor depan ini saya beli 275 ribu yang ori. Nah itu. Kemudian shockbreaker upside down nih, tapi kalau rusak ya sulit kayaknya ini, tapi itu mahal banget, ini yang paling mahal spare partnya ini. Untuk mesin malah murah, mesin itu kan sama dengan Kawasaki Athlete. Nah gitu ya. Untuk olinya 0,8 liter, pakai 1530 karena sepeda ini masih bagus, jadi pakai oli yang bagus 1530. Kemarin tak ganti motul, knalpot
ini juga cukup mahal. Punya knalpotnya KLX sama ini malah mahalan ini. Gitu ya. Ini kan suaranya enak banget. Oke, saya kira gitu cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Ini adalah daily vlog. Jangan lupa selalu dukung kami. Sayangi anak Anda. Ya, sayangi anak Anda, dampingi mereka bermain. Nah, nanti mereka besar pasti akan mengingat betapa Anda menyayanginya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.